Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Yumna Safahardini Tias dengan NIM 2019-11006. Yang kedua Nadilah Wulandari NIM 2019-11015. Yang ketiga Farid Ardiansyah NIM 2019-11036. Yang keempat Febriana Novianti NIM 2019-11075. Yang kelima Fitri Nurharianti dengan NIM 2019-11079. Yang keenam Afifah Septianingrum dengan NIM 2019-11081. Dwi Amalia Rahmawati NIM 2019-11091. Kiki Novitasari NIM 2019-11101. Fenty Widianti NIM 2019-11104. Yang terakhir ada Yunita Lestari dengan NIM 2019-11108. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada di lingkungan, dan etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan, dan begitupun dengan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Menurut Armadiva tahun 2017, secara umum lingkungan bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak pada variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Sedangkan lingkungan internal merupakan sejumlah faktor, variabel, atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis yang cukup mempengaruhi bisnis tersebut, yaitu seperti tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana yang tersedia di dalam perusahaan. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis. A. Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam. Bentuk bencana alam yang banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup, yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa alam tersebut akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. B. Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup menurut Yosef tahun 2013. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Yang kedua, industrialisasi. Yang ketiga, transportasi. Dan yang terakhir, ada sampah. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Perusahaan-perusahaan mempunyai beberapa tanggung jawab pada kehidupan dan kesejahteraan manusia. Istilah tanggung jawab sosial menunjukkan pertimbangan manajemen tentang pengaruh sosial di samping juga pengaruh ekonomi dari keputusan-keputusannya. Industri dan perusahaan lingkungan. Industrialisasi yang berlangsung dalam proses pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sebagai faktor, misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi secara berkesinambungan. Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan industri yang berlangsung, sehingga semakin besar pula tekanan untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut. Kemajuan teknologi diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan material bagi manusia. Akan tetapi sebaliknya, apabila kemajuan dan perkembangan tersebut tidak dikendalikan, dapat menimbulkan pencemaran yang berupa
bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan dalam kelangsungan hidup manusia, terutama industri-industri yang menghasilkan produk sampling. Sektor industri yang perlu mendapat perhatian serius terkait dengan manajemen lingkungan dan limbah hasil dari industri yaitu yang pertama, limbah industri pangan. Limbah industri tahu, tempe, tapioka, industri hasil laut, dan industri pangan lain dapat menimbulkan bau yang menyengat dan polusi berat pada air bila pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat. Yang kedua, limbah industri kimia dan bahan pangan. Industri kimia seperti alkohol dalam proses pembuatan membutuhkan air yang sangat besar, sehingga limbah cair yang dikeluarkan juga besar. Kategori limbah industri ini adalah limbah bahan beracun berbahaya B3 yang mencemari air dan udara. Yang ketiga, limbah industri sandang kulit. Industri dalam sektor sandang dan kulit seperti pencucian batik, batik printing, penyemakan kulit dapat mengakibatkan pencemaran karena proses pencucian memerlukan air sebagai mediumnya. Dari proses ini menimbulkan air buangan, di mana air buangannya mengandung sisa-sisa warna, biologikal oksigen demand tinggi, kadar minyak tinggi dan beracun. Yang keempat, limbah industri logam dan elektronika. Bahan buangan yang dihasilkan industri besi, baja seperti mesin bubut, cor logam dapat memicu pencemaran lingkungan. Sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap, dan gas yang mengotori udara sekitar. Selain itu, kebisingan yang ditimbulkan mesin dalam industri baja mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Sumber polusi udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Faktor penyebab polusi udara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor dari manusia. Faktor dari manusia diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sehari-harinya, seperti proses pembakaran, proses peleburan, pertambangan dan penggalian, proses pengolahan dan pemanasan, pembuangan limbah, proses kimia, dan proses pembangunan maupun proses percobaan atom atau nuklir, di mana itu semua dapat menghasilkan debu, uap, gas yang akan menyebabkan polusi udara. Dua faktor dari alam. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Sektor industri yang memberi pengaruh pada perusakan lingkungan. Menurut Ridwan 2007, ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan, antara lain 1. Sektor pertambangan atau mining, 2. Sektor pabrik atau manufacture, 3. Sektor minyak dan gas atau oil and gas, 4. Sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian, seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Dalam kasus perusahaan tambang batu bara telah menyebabkan terdapatnya lubang-lubang besar yang ditinggal karena batu baranya diambil. Pengeboran minyak lepas pantai. Dalam kasus kebocoran pipa atau meledaknya kapal pengangkut telah menyebabkan pencemaran laut dan membuat berbagai habitat di laut menjadi mati. Pembangunan industri memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya meliputi yang pertama, adanya pembangunan industri yang akan menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua yaitu menghasilkan aneka barang yang diperlukan masyarakat banyak. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Yang keempat, pembangunan industri di Indonesia akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak luar negeri. Yang kelima, memperbesar kegunaan bahan mentah. Jadi, semakin banyak bahan mentah yang diolah dalam perindustrian sendiri, semakin besar pula manfaat yang diperoleh. Yang terakhir yaitu bertambahnya devisa negara. Selain dampak positif, pembangunan industri juga memiliki dampak negatif, meliputi yang pertama, terjadinya arus urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan masyarakat dari desa ke kota.
adanya pembangunan industri, orang-orang dari desa akan bermigrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik, sehingga populasi penduduk di kota akan meningkat. Yang kedua yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Industrialisasi berkontribusi negatif terhadap lingkungan, antara lain polusi, baik udara, air, dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global, serta perubahan iklim. Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi. Yang ketiga yaitu adanya sifat konsumerisme atau proses konsumsi dan pemakaian barang secara berlebihan. Yang keempat yaitu lahan pertanian semakin berkurang. Adanya pembangunan industri mengakibatkan banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk kegiatan sektor industri. Yang kelima yaitu cara hidup masyarakat akan berubah, yang awalnya tinggal di desa dengan rasa kekeluargaan yang tinggi serta menjunjung tinggi gotong royong. Dengan adanya pembangunan industri mengakibatkan perpindahan masyarakat dari desa ke kota, maka cara hidupnya juga akan berubah menjadi individualis dan tingkat gengsi yang tinggi, sehingga rasa solidaritasnya berkurang. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, limbah industri menyebabkan polusi tanah. Pencemaran tanah merupakan sebuah kondisi di mana baik permukaan maupun bawah tanah terkontaminasi oleh berbagai polutan dan juga kontaminan. Limbah industri dihasilkan dari proses produksi yang tidak diolah dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran, baik itu industri wisata, industri pakaian, dan jenis industri lainnya. Jika limbah atau sampah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik, maka akan menjadi penyebab terjadinya pencemaran tanah. Yang terakhir yaitu terjadinya peralihan mata pencaharian. Misalnya, yang awalnya kehidupan sosial sektor agraris, khususnya buruh tani, karena adanya pembangunan industri akan beralih ke pekerja pabrik, sehingga berkurangnya petani. Dengan berkurangnya petani tersebut, mengakibatkan kebutuhan pangan dalam negeri akan berkurang, sehingga perlu untuk mengimpor dari luar negeri. Solusi menyelesaikan masalah resiko perusakan lingkungan. Solusi dalam lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan terhadap permasalahan pencemaran dari langkah pencegahan dan solusi. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Sekian hasil pemaparan diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.